Oke Mas Bro semua, welcome back to my YouTube channel. Kita reaction lagi Mas Bro. Sekarang aku mau reaction seputaran bola Mas Bro. Jadi ini aku mau reaction tentang kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang dimana Indonesia menjamu Cina Mas Bro. Di sini ini bukan menampilkan pertandingan sepak bolanya Mas Bro. Jadi ini menampilkan euforia keseruan di Stadion Bung Karno. Jadi para youtuber, para artis banyak menonton pertandingan tersebut Mas Bro. Gila sih euforianya buat merinding Mas Bro. Apalagi saat Indonesia ini menyanyikan lagu Tanah Airku, lagu kebangsaan. Pecah ruah Mas Bro. Jangankan kita, bule-bule pun sampai menangis Mas Bro. Mari kita cek videonya Mas Bro. Wah, let's go. Ini Judika ini vokalisnya. Oh gila sampai aku aja merinding kok dengar. Gila kan, euforianya nih mistis banget lagu ini Tanah Air itu. Gila sampai ada yang mulai menangis. Itu masih kalangan nonton biasa. Cindo ini pasti. Cindo nih. Tapi ini kayaknya sebelahnya ada supporter mana nih ya? Gabung gak Cina? Bukan sih kayaknya sih. Cindo semua kayak ini rata-rata nih. Bukan supporter dari Cina kayaknya. Sampai menangis bro. Gila. Harga mati. Cindo nih bro. Cindo tuh. Gila. Ini udah selesai pertandingan. Ini saat mereka udah selesai pertandingan nih Mas Bro. Jadi merayakan lagu Tanah Airku nih. Bareng supporter lah ya. Mereka happy. Keren. Bukan cuma soal adu strategi dan ketegangan di lapangan, tapi juga suasana stadion yang luar biasa hidup. Dari sisi Tribun Selatan, kelompok Ultras Garuda menyajikan koreografi yang menarik dengan sentuhan humor dan imajinasi. Tifo mereka menggambarkan tokoh bergaya kartun, mirip karakter dalam The Simpsons, mengenakan jersey merah timnas Indonesia. Tapi ya benar. Apa Ultras Garuda sama satu lagi apa itu? Branded apa ya satunya itu? Itu kalau buat koreografi memang paling jempol lah. Sampai dunia pun takjub lihat apa koreografi saat Indonesia nih bermain di kandang ya, main di GBK itu pasti koreografinya itu pasti macam-macam Mas Bro. Kalau di luar sempat kita bisa nyenengin gini, ini luar ini dia antusias ambil siarnya di Indonesia nih. Kenapa? Supporter kita nih fanatiknya luar biasa Mas Bro. Sampai media-media luar tetap ambil nyorot saat pertandingan Indonesia. Karakter tersebut tengah menunggangi burung Garuda sambil mengarahkan teropong ke arah dua bendera, Amerika Serikat dan Kanada, tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Iya benar. Karya ini melambangkan harapan dan fokus timnas Indonesia untuk bisa tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia. Amin. Tifo dan koreografi yang ditampilkan tidak hanya menjadi hiburan visual semata, tetapi juga mencerminkan kekuatan identitas, sejarah, dan semangat nasional. Pertandingan ini menunjukkan bahwa dukungan supporter Indonesia bukan hanya soal suara dan nyanyian, tetapi juga ekspresi visual yang kuat dan syarat makna.
Timnas Indonesia bukan hanya mencetak sejarah di lapangan, Ntar, stop dulu. Ada bidadari yang lewat. Keren, keren, keren. Mbaknya ngapain itu? Lanjut aja. tetapi juga menjadi simbol kebangkitan budaya dan sepak bola di tingkat global. Indonesia kalau udah suruh buat Kelompok supporter La Grande Indonesia gemuruh, LGI nomor satu. yang menempati tribun utara GBK menghadirkan koreografi spektakuler. Karakter legendaris Indonesia Gatot Kaca yang memecah tembok Cina. Kehadiran koreografi megah ini langsung curi perhatian dunia. Melalui warna-warni bendera, chant penuh semangat, dan formasi koreografi yang kompak jadi suguhan visual yang memanjakan mata. Suasana Gila, ya. stadion seolah berubah jadi panggung perjuangan, di mana semangat nasionalisme dan cinta tanah air terpancar jelas dari tribun penonton. Ini koreografi Gatot Kaca membobol benteng Cina. Keren. Maknanya tuh keren. Cuk, benar. Kehadiran koreografi itu jelas menambah daya tarik tersendiri. Bahkan, bukan cuma penonton lokal yang terkesima, pertandingan ini juga ditayangkan di lebih dari 150 negara. Dari Asia, Eropa, 150 negara kurang lebih yang ambil tayangan ini. Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika, jutaan pasang mata menyaksikan langsung bagaimana Garuda bertarung habis-habisan di lapangan. Ini lebih dari sepak bola. Ini adalah momen di mana Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa kita bukan hanya punya skill dan strategi, tapi juga semangat juang dan kebanggaan terhadap cinta tanah air. Ya, benar. Selebrasi ala Ole Romeni tak ada. Ini tadi nih yang lewat yang kelihatan itu YouTuber luar negeri, YouTuber mana ya? Apa nama channelnya lupa ya. Itu sering tuh reaction menampilkan tentang Indonesia banyak tuh. Tak ada duanya. Dari anak-anak kecil hingga orang dewasa di seluruh penjuru tanah air, semuanya antusias menirukan gaya selebrasinya. Sebentar. Oleh Romeni. Cuk. Keren. Bagi Ole, selebrasi itu bukan cuma soal merayakan. Ia adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia ingin menunjukkan bahwa selebrasinya melambangkan kehormatan. Seolah ingin berkata, aku berdiri di tengah-tengah kalian. Bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah, tapi hadir di antara rakyat. Atta Halilintar. Karena bagi Ole, selebrasi yang ia lakukan bukan sekadar gaya, tapi cermin dari ketegasan, kesederhanaan, dan kecintaannya pada Indonesia. Lewat eksekusi penalti yang tenang dan penuh keyakinan, tepat di menit ke-45, dan setelah bola bersarang di gawang Cina, stadion pun bergemuruh. Bentar ya Mas Bro. Sebelum Ole Romeni ambil tendangan penalti, ada momen itu Kapten Jai Ijaz nih, dia kayak ngelabuin musuh dengan wasit. Jadi waktu wasit memberi arahan saat mau ambil tendangan penalti, itu Jai Ijaz yang memegang bola, sama depan Jai Ijaz itu ada si Egi. Jadi berdua itu seolah-olah mungkin ada yang berprasangka itu antara Egi yang nendang atau Jai Ijaz. Padahal saat masih udah selesai ngasih arahan, bola itu nggak diletakkan di titik putih penalti. Ijaz langsung menyerahin bola itu ke Ole Romeni. Keren mah. Oke, lanjut Mas Bro. Ole langsung mengangkat tangan, bukan hanya untuk merayakan, tapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada supporter Garuda. Usai laga, ia tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya. Ini luar biasa. Ini adalah fans terbaik di dunia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah datang dan mendukung kami. Ini berarti segalanya bagi kami, dan kami berharap bisa merasakannya di setiap pertandingan, ujar Ole penuh haru. Pemain luar Ia juga menegaskan bahwa semangat dan sorakan para supporter adalah energi utama yang menggerakkan tim.
Karena berkat kalian, timnas Indonesia bisa seperti ini. Kemenangan tersebut membawa Indonesia naik ke peringkat ketiga. Klasemen sementara grup C dengan torehan 12 poin Ini dari nih aku lihat di Brother Short itu yang lewat. Aku mau ketawa lihat momen ini. Presiden pundaknya kena si oleh Robin. Ini kayak ini sih, mungkin dia ya nggak tahu sih apa yang ada di sana. Cuman Rindu mungkin ini ya aneh sih, lucu aja. Aku lihatnya lucu aja. dari 9 pertandingan. Itu dia Dan yang nyetak sebagai gol. buah dari kerja kerasnya, 1 gol krusial, serta penampilan yang impresif sepanjang laga, Oleh Romeni pun dinobatkan sebagai Man of the Match dalam pertandingan sengit melawan China. Momen kemenangan ini dirayakan dengan sorak-sorai yang membelah langit malam. Sebuah momen penuh haru yang menggema hingga ke sudut-sudut hati para supporter. Dan di tengah gegap gempita itu, Shana Senen tampil membawakan lagu Tanah Airku dengan penuh penghayatan. Sana Ia sini. berdiri bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi sebagai suara hati bangsa. Suara lembutnya mengalun pelan, tapi menusuk. Mengikat ribuan orang dalam satu napas, dalam satu rasa, cinta yang tulus untuk Indonesia. Keren sih lagunya. Oh, cowok bener merinding Jo dengan lagu ini. Jo, ini seolah-olah nih kita yang apa warga Indonesia yang ada di luar sana, yang ada di perantauan, yang ada di mana-mana itu seolah-olah tuh jiwanya tuh tetap di Indonesia. Ini youtuber Malaysia ini siapa ya? Rudy Rusli. Rudy Rusli kalau nggak salah ya. Sering dia ini apa reaction tentang timnas Indonesia sama tentang budaya Indonesia. Sampai konten. Mereka aja yang luar begitu menghayati plus ke jiwanya, apalagi kita. Oh iya, nangis mbaknya. Gila, Bang Rusli sampai datang deh dari Malaysia. Dari tribun ke lapangan, dari lantai stadion hingga langit yang pekat, semua larut dalam simfoni kebangsaan. Tanpa sekat suku, tanpa beda darah, tanpa bising politik, semua menyatu dalam satu nama, Indonesia. Bener. Ini adalah awal dari babak baru bagi sepak bola Indonesia. Sebuah babak di mana suara dari tribun bisa bergema ke seluruh dunia. Tapi ya kalian semua, tapi bener sih. Indonesia kalau udah main di GBK, wah itu udah neraka bagi tim-tim kamu. Mungkin ya, mungkin mentalnya tuh udah ya sedikit banyaknya pasti kena mental pemain Mas. Itu udah pasti itu. Kalau udah main apa kita jamu pemain timnas lain masuk ke GBK, itu pasti udah mentalnya udah kena pas banget. Walaupun nggak semua pasti ada yang terkena mentalnya dengan euforia yang ada di Stadion Bung Karno. Kemarin juga yang
banyak sih pemain-pemain kita yang lumayan bagus sih. Salah satunya ini eh, penjaga gawang. Kemarin yang turun memang bukan Martin Paes Mas Bro, tapi Emil Aduero yang yang lama main di klub Italia. Tapi kemarin dia sempat save tendangan dari Cina tuh, oh mantap sih. Itu habis tendangan sudut itu, terus di bola 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 mantul ditendang lagi sama pemain Cina itu, padahal posisinya itu di sudut samping gawang itu tipis saja itu mungkin ya ya kalau dibilang itu kalau kita kiper nggak punya refleks yang bagus itu mungkin kebobolan juga Mas Bro. Mungkin lain cerita, mungkin skor skor bisa 1-1, tapi keren sih Emil Laudero kemarin penampilannya di penampilan perdana mereka dia kan sama Beckham juga pemain pengganti itu. Wah, gacor juga itu Beckham, cuman dia mungkin perlu tambahan menit bermain Mas Bro. Nggak kalah nggak luput dari pandang juga Kambuaya tuh. Wah, itu juga keren tuh. Dia yang nyiptain bisa dapat dengan penalti gitu. Semuanya sih garis besarnya kemarin pemain-pemain yang diturunkan tuh pemain utama sama pemain pelapis sih mantap-mantap. Mas nggak ada apa apa ba- lebih bagus pemain inti sama pemain itu ya beda-beda tipis saja sama aja. Kita kayak di Fikri Maulana Maulana Fikri juga keren itu kita sama ini oleh Roma ini kemarin keren keren. Oke Mas Bro, itu ya reaction aku kali ini tentang euforia timnas di Stadion Gelora Bung Karno. Thank you Mas Bro, jangan lupa like subscribe Mas Bro. Thank you, sampai jumpa lagi di next video. Semoga kalian suka dengan reaction aku kali ini Mas Bro. Sampai jumpa lagi Mas Bro.